Selamat pagi. Saya Vita, nama panjangnya Mosquita. Saya lahir di Moskow, ya, jadi makanya namanya Mosquita. Dan saya kecilnya kebetulan di luar negeri mengikuti ayah saya yang bertugas di Kementerian Luar Negeri. Jadi waktu itu kami di Moskow dan di Paris. Di Parislah saya sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Terus pulang ke Jakarta dan meneruskan ke sastra Perancis di UI. Disitulah saya ketemu dengan teman-teman Tiga Semangat yang lain. Nah, setelah saya kuliah, saya kebetulan langsung menikah, ya. Jadi menikahnya cukup muda, kemudian cukup lama menjadi full time mom. Jadi saya betul-betul di rumah khusus mengurus rumah tangga dan anak, ya, dari kecil sampai mereka sekolah, full time mom. Nah, tetapi kemudian beberapa tahun kemudian saya mulai bekerja, ya. Jadi pekerjaan saya mulai agak lambat kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Saya mulai bekerja di perusahaan periklanan di saat itu, kira-kira 10 tahun terlambat kalau dibanding dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi saya mulai di perusahaan periklanan yang kita semua tahu seperti apa beratnya bekerja di perusahaan periklanan, ya, dengan jam kerja yang tidak menentu, kadang-kadang malam masih mesti syuting dan segala macam. Jadi saya jalani itu selama 8 tahun. Nah, setelah 8 tahun saya kerja di periklanan, saya pindah haluan masuk ke perusahaan migas Perancis, ya. Di situ saya bekerja juga di bagian komunikasi, jadi tidak terlalu jauh dari pekerjaan sebelumnya. Dan saya bekerja di sana selama lebih dari 17 tahun sampai tiba masa pensiun. Nah, masa pensiun itu ternyata sudah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi saya merasa ketika pensiun masih terlalu muda untuk tidak aktif lagi. Makanya saya memilih untuk terus berlanjut setelah masa pensiun. Dan karir saya setelah pensiun itu ada dua, ya. Yang pertama adalah pekerjaan saya yang sudah saya jalani sudah cukup lama sebetulnya, yaitu pekerjaan sebagai seorang simultaneous interpreter atau bahasa Indonesianya juru bahasa simultan. Ya. Pekerjaan ini saya sudah lakukan sejak tahun 1977, ya, sudah cukup lama. Saya lakukan itu sudah cukup lama dan setelah saya pensiun, saya lakukan itu secara lebih konsisten lagi. Karena sebelumnya itu hanya sporadis, kan ada kerja, jadi hanya bisa beberapa kali. Tapi setelah pensiun itu saya betul-betul full time interpreter. Ya, dengan bahasa kerja Indonesia, Perancis, dan Inggris, ya. Nah, pekerjaan itu masih saya lakukan sampai sekarang. Job saya yang kedua atau kegiatan saya kedua setelah pensiun, nah ini berbeda sama sekali dengan interpreting, adalah di sebuah usaha yang saya lakukan dengan teman saya, yaitu disebut World Fashionpreneur Connect, ya. Kegiatan ini adalah terutama untuk membantu para fashionpreneurs Indonesia. Jadi fashionpreneurs itu bisa macam-macam, ya, bisa fashion, bisa home decor dan sebagainya, untuk bisa siap at the later stage memasuki dunia ekspor, ya. Itulah kegiatan saya kedua dengan seorang partner di World Fashionpreneur Connect. Kami juga melakukan beberapa kegiatan seperti bazar, pop-up market, training, dan sebagainya. Oke, jadi inilah kegiatan saya di usia saya yang sudah bisa dianggap senior, ya, sudah di atas 60. Kegiatan saya lakukan secara konsisten dan ini saya lakukan setelah masa pensiun resmi dari korporasi. Nah, sekarang hal-hal yang mungkin saya bisa share di sini mengenai gaya hidup atau cara hidup yang saya jalani selama ini. Untuk saya satu kata yang paling penting adalah disiplin, ya. Disiplin itu saya sudah lakukan dari kecil, ya, dari orang tua. Pendidikan orang tua sangat kerasakan disiplin, waktu, kegiatan, semua sudah ada aturannya. Ya, di zaman itu saya rasa semua orang tua begitu sama anaknya. Jadi disiplin saya terapkan juga sampai sekarang, di usia sekarang ini. Disiplin dalam berbagai hal, ya. Pertama adalah yang paling penting disiplin dalam menjaga kesehatan, ya. Di sini saya mungkin sering diketawakan sama teman-teman atau menjadi suatu hal yang khas dari saya, bahwa saya tuh betul tuh disiplin di dalam ke dokter misalnya, ya. Saya pasti akan cek darah setiap 3 bulan karena itu sudah rutin.
Sejak pensiun saya pasti tiap 3 bulan ngecek darah karena kebetulan saya juga mempunyai beberapa penyakit metabolisme yang biasa atau yang jamak dialami oleh orang yang sudah cukup senior. Nah, saya cek dokter umum, saya cek dokter gigi juga sekali 6 bulan, cek ke obgyn sekali setahun, cek ke dokter jantung juga sekali 6 bulan, dokter mata karena sudah pernah operasi katarak. Jadi ini semua saya lakukan dengan sangat disiplin ya. Saya betul-betul sudah punya schedule kapan ke dokter ini, kapan ke dokter itu. Itu disiplin yang pertama. Yang kedua adalah kecuali ke dokter dan segala macam, juga disiplin dalam pemeliharaan kesehatan, yaitu dengan kegiatan seperti yoga dan olahraga kecil di rumah. Itu saya lakukan 3 kali seminggu, jadi ada yang datang. Juga fisioterapi, karena dulu pernah ada masalah dengan lutut, jadi juga ada fisioterapi yang datang. Dan yang ketiga, yang juga tidak kalah penting, walaupun tidak seperti yang di atas, adalah kecantikan. Ini diri ya, kita harus tetap jaga karena itu kan ada sesuatu yang diberikan oleh yang di atas dan harusnya kita rawat, yaitu dengan berbagai krim pagi dan malam, facial, krim bath, itu saya lakukan ya. Dan juga yang penting sekali adalah saya memakai minyak kemiri karena itu sangat bagus untuk rambut ya, jadi rambutnya bisa tumbuh, tidak rontok, dan juga beberapa krim yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah disiplin. Hal kedua yang juga penting dalam prinsip hidup saya adalah berimbang. Kita lakukan sesuatu sebaiknya semua berimbang. Jangan ekstrim ya. Karena menurut hemat saya ekstrim itu kadang-kadang kurang baik hasilnya ya. Jadi berimbang antara apa? Misalnya antara pekerjaan dan saya kan sebagai orang nenek, jadi saya juga harus punya waktu untuk cucu saya. Jadi kadang-kadang saya menetapkan hari di mana saya tidak mau apa-apa kecuali pergi dengan cucu saya. Nah, kadang-kadang kalau dengan kesibukan itu agak sulit, tapi saya selalu berusaha untuk menepati itu. Yang kedua juga antara pekerjaan dan kadang-kadang santai, yaitu liburan. Kadang-kadang saya pergi liburan dekat-dekat ke Jogja, ini minggu depan mau ke Bali misalnya. Jadi itu saya rasa penting, kerja dan liburan. Juga antara aktif sama santai di rumah. Jadi saya usahakan dalam 1 minggu itu 1 hari atau 2 hari betul-betul bisa di rumah saja. Bukan berarti tidur ya, tapi maksudnya kita nggak usah keluar rumah. Keempat, antara me time dan sosialisasi. Ada kalanya kita ingin sendiri, ada kalanya kita ingin bertemu sama orang. Dan yang ketiga sebagai penutup adalah bersyukur. Saya rasa bersyukur adalah satu hal yang kita patut lakukan. Kita bersyukur pada semua telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa dan apa yang telah kita bisa capai selama ini. Itu saja, terima kasih.